Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan melakukan tracing image ya, di Inkscape. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari gambar yang akan kita tracing. Silakan bisa menggunakan Google, ya, cari gambar yang akan kita tracing. Misalnya Megawati Soekarno Putri, ya. Ini kita cari gambarnya yang memiliki detail yang cukup baik, ya, terutama dari garis muka, garis wajah, supaya lebih mudah ketika kita melakukan tracing. Nah, contohnya ini, saya akan copy ini ya, kita copy saja, kemudian pindah ke aplikasi Inkscape dan kita paste di sini. Ya, ini sudah ada eh, gambarnya dan otomatis akan ada di layer 1 ya. Di layer 1 ini merupakan gambar sumber dan kita kunci. Nah, kemudian untuk memudahkan kita melakukan tracing, opacity-nya ini kita turunkan. Ya, kira-kira seperti ini biar masih kelihatan detailnya. Kemudian untuk membuat tracingnya kita tambahkan layer 2 di atasnya. Kita ganti dengan nama tracing ya, di atas layer 1. Nah, jadi nanti kita akan kerja di layer tracing ya. Nah, untuk layer tracing juga bisa kita turunkan opacity-nya supaya memudahkan kita ketika men-trace gambar ya dan tidak menutupi gambar sumber ya. Kita turunkan saja sedikit ya. Kira-kira begini. Baik, kemudian kita akan gunakan pen tool ya untuk membuat gambar. Nah, perlu dicatat di sini dalam membuat gambar apa clip art ya, maka kita harus menentukan dulu, memahami dulu posisi dari gambar. Jadi gambar yang pertama kita buat itu adalah posisinya ada di paling bawah lapisan. Nah, maka kalau misalnya gambar wajah, kita akan gambar wajah dulu, baru kemudian kita akan gambar mata, hidung, mulut, dan detail-detail lainnya di bagian atasnya. Jadi yang pertama kita buat itu adalah kita akan membuat outline dari wajah. Ya, klik pen tool, nanti di sini ada bentuk, ada warna fill-nya ya. Ini tidak usah ya, fill kita klik di sini, tidak usah ada warna fill. Kita akan gunakan warna outline-nya saja ya, supaya kan kita akan membuat garis-garis dari wajah. Nah, di sini sekarang kita akan gunakan pen tool dengan shape-nya non, akan zoom ya, kita akan zoom ini. Nah, akan memudahkan. Nah, sekarang kita ikuti saja gambar ini, kita jiplak ya. Oke, nanti kita temukan titik awal dan titik akhirnya. Ya, ini outline dari wajah. Kita bisa edit nanti ya, kita rapihkan. Sekarang kita, nah ini outline wajah. Selanjutnya kita akan bikin outline dari gambar rambut ya. Nah, caranya seperti tadi. Klik and drag saja dari titik awal, nanti temukan lagi di titik akhir.
Ya, ini sudah jadi, kita coba lihat. Jadi layer satu bisa kita hidden ya dengan cara mengklik gambar mata. Ini terlihat hasil dari gambar outline tadi. Nah, sekarang ya kita akan membuat garis-garis mata, hidung dan semua yang ada di sini ya. Nah, ini coba kita akan bedakan antara pen tool dengan pensil ya. Nah, ini saya coba pakai pensil tool, kemudian modenya diganti ellipse. Nah, kalau menggunakan pensil tool, kita bisa langsung klik drag seperti ini. Nah, ini nanti scale-nya kita turunkan ya, turunkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Bisa masukkan nilai di sini ya, kita turunkan. Alis seperti ini ya. Nah, ini bisa kita edit. Ya, bisa kita edit, ini scale-nya kita turunkan, kita edit dengan tool. Ini kita bentuk ya, dengan node tool kita bisa bentuk. Oke, ini nanti bisa disimplify ya. Ini bisa kita simplify. Tapi ini kita hapus saja. Kita akan coba edit yang alis ini ya. Ubah jadi stroke pad. Jadi ada node-nya jadi pad ini. Nah, ini bisa kita edit menggunakan node tool. Oke, ini hasil dari uh, menggunakan pen tool ya, membuat gambar alis. Jadinya seperti ini. Nah, nah, sekarang kita akan gunakan uh, pen tool ya. Pen tool menggunakan untuk membuat garis-garis mata. Nah, ini kalau pakai note ya, seperti ini. Apa shape-nya itu non ya, shape-nya non seperti ini. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau kita menggunakan shape-nya itu ellipse ya. Nah, kita coba gunakan shape-nya ellipse ya. Nah, di sini kita coba buat kelopak mata ya. Nah, ini bentuknya langsung jadi. Dan skalanya bisa kita masukkan nilainya untuk terlihat lebih kecil ya. Misalnya masukkan nilai 0,0, 0,1 dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal kita edit kurvanya. Ya, kita lihat hasilnya begini. Lihat ya perbedaannya. Nah, ini kita jadikan pad ya, stroke to pad supaya lebih mudah diedit. Nah, dan kita bisa edit node-nya, misalnya disimplify supaya bisa lebih halus, lebih simpel ya. Ya, kemudian kita ubah stroke to pad, lalu kita edit dengan node tool.
kita simplify supaya notnya berkurang. Lalu kita coba bentuk ya. Bentuk mengikuti garis-garis bawah. Kita buat yang bagian bawahnya sama dengan menggunakan elips seperti ini. Lalu kita edit, sesuaikan. Jadi setiap kita membuat line dengan menggunakan pen tool, ellipse, sesuatu itu kita ganti dengan stroke to pad ya, supaya dia nanti bisa diedit dalam bentuk pad. Lalu kita bikin bola mata seperti ini. Nah, ini kita isi dulu fill-nya, ya outline-nya kita tiadakan dengan mengklik dan tekan tombol shift di keyboard. Kemudian ya, kemudian ini kita posisikan berada di bawah ya. Ya sebelumnya kita edit dulu menjadi pad. Nah, kalau sudah, ini posisinya harus berada di bawah. Kita buat bola mata warna putih ya. Ya, ini sudah jadi bola mata. Kita tambahkan lagi garis-garis wajah di sini ya. Ya, bisa kita edit notnya. Nah, ini ukurannya terlalu tebal ya. Kita akan edit ukurannya. Kita masukkan nilai. Oh, salah ya. Nilainya ya, ini lebih tipis dari yang sebelumnya ya. 0,08. Kalau lebih tipis lagi bisa 0,05. Ya, ini tergantung dari resolusi yang kita buat di awal. Kita edit saja seperti ini ya. Oke, ini seperti biasa nanti kita akan eh, ya selanjutnya kita bikin garis-garis hidung ya, menggunakan pen tool dan shape ellipse. Nah, jadi nanti kita bisa edit semua, kita edit sesuai dengan bentuk-bentuk objeknya ya. Oh, ini jangan elips ya, kita bikin bayangan hidung ini elipsnya diganti menjadi non lagi ya, supaya kita bisa bikin lubang hidung untuk begini. Nah, selanjutnya kita bikin garis hidung, kita ganti lagi shape-nya menjadi elips ya. Ya, lalu kita bikin lagi, ya kita buat lagi lubang hidung, ganti lagi shape-nya menjadi non. Lalu kita buat lagi garis-garis hidung dan shape-nya kita ganti lagi menjadi elips.
Nah, ini bentuk hidung sudah jadi. Sekarang kita bikin garis wajah ya. Yang pertama garis pipi, ya, klik and drag juga sama menggunakan tool pen dan shape ellipse. Oke, sekarang kita akan bikin bibir ya. Nah, bibir ini kita membuatnya mengikuti garis. Oh, lupa. Ini harusnya shape-nya ganti dulu jadi non ya, supaya dia bisa dibentuk menjadi objek yang pet tertutup. Jadi kita ikuti saja bentuk bibirnya. Ya, ini sudah jadi bentuk bibir. Ya, nanti bisa kita edit belakangan. Sekarang kita akan buat eh, garis-garis wajah. Oh, ini masih ada bentuk tai lalat ya, pakai lingkaran saja. Langsung ganti menjadi pet. Ya, sekarang kita gunakan pen tool. Hmm, kita bikin garis wajah ini, dagu, garis dagu. Gunakan ellipse. Ya, klik and drag dan klik dua kali. Jadi objeknya langsung tidak pet tertutup ya, hanya garis-garis saja. Ini garis pipi juga sama. Jadi Anda harus bisa melihat bagaimana bentuk garis-garis wajah ini ya. Ikuti saja bentuk-bentuknya sesuai dengan gambar sumber. Oke, selanjutnya kita akan bikin gambar alis ini ya. Kita gunakan pen tool juga sama.
membuat bentuk alis ya. Kalau tadi yang pertama kita coba menggunakan pensil ya, kurang efektif. Nah, ini kita coba pakai pen tool. Nah, kita pertebal ya ukurannya. Ya, sekarang kita ganti menjadi stroke to pad dan kita edit membentuk gambar alis. Baik, ini bentuk alisnya. Sekarang kita akan bikin mata yang sebelahnya lagi. Masih dengan pen tool ya, kita ubah menjadi 0,05 ya. Ya, ikuti saja garis-garis dari mata. Ya, ini sudah jadi outline-nya. Kita akan lihat previewnya ya. Kita sembunyikan gambar sumber. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin gambar kacamatanya. Kita ikuti sama menggunakan pen tool. Lalu shape-nya diganti non. Dan kita akan bikin membentuk gambar kacamata. Ya, ini sudah bentuknya. Kita ganti warna putih ya. Ini masih terlihat transparan ya, karena memang di awal kita layernya kita buat transparan. Kita edit membentuk kacamata. Nah, selanjutnya kita bikin kaca yang kedua ya, yang sebelahnya sama seperti tadi. Ya, kita coba lihat sembunyikan gambar sumber ya, seperti ini.
Nah, kacamatanya kita seleksi. Nah, sekarang kita akan membuat mewarnai. Kita warnai dulu ya. Kita akan warnai eh, wajah ini ya, dengan pick tool ya. Pick ini untuk picker untuk memilih warna dari sumber. Nah, klik saja rambut lalu klik sumbernya. Nanti dia akan mengikuti warna sumbernya. Nah, seperti ini. Ini matanya, kacamata kita ubah ya, jadi warna putih. Gagangnya kita warnai hitam ya, jadi outline-nya. Lalu ini opacity-nya kita turunkan ya di sini. Jadi kacamata ini opacity-nya kita turunkan. Sehingga terlihat mata yang ada di belakang utuh. Ya, seperti ini. Ya, kalau kita layernya kita opacity-nya kita normalkan, ya, terlihat kurang lebih seperti ini. Ya, selanjutnya kita bikin gagang dari kacamata ya. Sama caranya.
Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat bayangan ya, highlight dari objek. Gunakan pen tool dengan shape node ya, seperti ini. Kemudian kita beri warna dengan picker tool, klik langsung pada objeknya, lalu bikin lagi eh, highlight shadow lagi ya, ikuti saja objek-objeknya. Nah, ini tergantung bagaimana eh, latihan Anda ya, membaca karakter dari wajah sehingga bisa membedakan mana highlight mana shadow. Memang butuh latihan. Ya, ini masih ada membuat anting ya, sama menggunakan pen tool saja. Kemudian warnai dengan picker tool, memilih warna langsung pada gambar sumber. Oke, sekarang kita lihat previewnya. Kita sembunyikan gambar sumber ya, seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya. Nanti kita tinggal sesuaikan warna, pilihan warnanya ya. Ya, selanjutnya kita bikin gambar bajunya ya.
sama tekniknya dengan menjiplak. Oke, nah tinggal kita eh, lihat hasilnya ya seperti ini. Nanti tinggal kita edit-editinnya, kita rapihkan, kita perbaiki posisi, warna dan sebagainya.
Ini hasil akhirnya ya. Nah, untuk gambar yang ini masih berada dalam satu layer. Untuk memudahkan kedepannya kita bisa pisah-pisahkan layernya ya. Jadi di sini kita akan coba memisahkan masing-masing layer ya, misalnya layer rambut, layer kacamata ya. Ini kita akan pisahkan. Ya, di sini kita klik rambut ya, nanti akan muncul di layer ini padnya ya. Kemudian kita cut saja ya. Nah, lalu kita buat layer di atas layer tracing. Ini kita isi dengan layer rambut. Kemudian di sini kita paste ya. Nah, kita posisikan layer rambutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pisahkan juga ya kacamata menjadi satu layer yang terpisah. Nah, ini kita sembunyikan dulu layer eh, rambut supaya tidak mengganggu. Kemudian kita klik pilih semua bentuk kacamata, lalu kita cut ya. Lalu kita buat kacamata di atas layer tracing, bikin layer baru kacamata. Nah, di sini kita paste. Kita bisa langsung gunakan edit paste in place supaya posisinya tetap di posisi yang sama. Nah, ini masih transparan ya warnanya. Jadi kita klik, nanti lihat di fill. Nah, di sini ternyata alfanya masih transparan. Kalau ingin tidak transparan, kita ganti menjadi 100% ya. 100 enter, nah dia akan gelap seperti ini. Nah, tapi kita lihat di sini objek-objek lain juga terlihat masih transparan ya. Jadi alfanya tidak 100. Supaya tidak transparan, alfanya di fullkan menjadi 100. Ya, ini kacamata tertutup rambut ya. Jadi supaya posisinya pas, kita bisa pindahkan bagi sebagian dari bentuk kacamata ini berada di atas gambar rambut ya. Jadi ya mau tidak mau ini kita pisahkan saja. Kita ke layer rambut, kacamata ya, sorry. Nah, kita akan pindahkan ini ke layer rambut ya. Ini kita geser ke rambut seperti ini di atas. Nah, jadi dia akan muncul.
Kita pilih lagi objek yang akan kita pindahkan ke layer yang di atasnya seperti ini ya. Ini kita geser ke atas ke layer rambut, berada di bawah gagang kacamata ya. Ini juga sama, atas. Nah, sekarang posisi sudah betul. Baik, selanjutnya kita akan bikin efek rambut ya di gambar rambut supaya tidak terlalu polos. Ya, caranya adalah kita eh, munculkan gambar sumbernya ya supaya bisa detail. Kita atur opacity-nya supaya kelihatan ya. Nah, oke. Seperti ini kita atur, ini kita tegaskan aja supaya kelihatan detail dari rambutnya yang akan kita jiplak nanti. Ya, kita zoom. Nah, di sini kita akan membuat menggunakan pen tool, ellipse, ya. Lalu kita buat garis-garis seperti ini.
Oke, semakin banyak helai rambut semakin bagus ya jadi efeknya. Klik and drag aja terus sampai mengikuti seluruh bentuk rambut. Ya, kita lihat nanti hasilnya. Ini kita sembunyikan gambar sumber ya. Kita tebalkan dulu opacity-nya. Dan ya, ini bentuk helai rambut ya. Sudah terlihat lebih memiliki efek yang menarik ya. Tinggal kita sesuaikan lagi warna-warnanya.
Ya, selanjutnya kita buat kelopak bola mata ya. Warna putih di sini kita ikuti saja, bikin bentuk dengan pen tool. Ya, ini detail-detail yang ketinggalan ya. Nah, ini kita posisinya dengan arrow kita pindahkan ke bagian bawah. Ya, terus kita bikin lagi yang sebelahnya, klik and drag membentuk gambar mata untuk bagian putih dari bola mata mata ya. Ini kita gunakan arrow, kita posisikan ke bagian belakang ya. Baik, nah inilah hasil akhir dari gambar jiplakan kita ya, trace image kita. Nah, selanjutnya kita bisa edit-edit yang detail, bisa menambahkan. Oh, ini satu lagi ya, masih ada bagian mulut ya, belum ada tampak giginya. Sama kita bisa gunakan pen tool seperti ini. Oke, nah kemudian pindahkan ke bagian belakang ya, jadi lebih terlihat sekarang bagian mulutnya ya. Inilah gambar dari Megawati. Baik, demikian tracing image menggunakan Inkscape. Silakan mencoba. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.